Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ivo Marcelino Anugrah dengan NIM D1D023021, mahasiswa aktif program studi kehutanan angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT hasil praktikum yang telah kelompok saya lakukan dengan judul Inventarisasi Primata dan Herpeta Fauna di kawasan kampus Universitas Jambi Mendalam. Praktikum ini merupakan bagian dari mata kuliah metodologi penelitian konservasi bagian fauna dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Kori Wulan Esput MSI. Yang pertama yaitu bagian latar belakang. Inventarisasi satwa liar penting untuk memahami keanekaragaman hayati dan kondisi ekosistem. Primata dan herpeta fauna memiliki peran ekologis sebagai penyebar biji, pengendali serangga, serta indikator perubahan lingkungan. Amfibi dan reptil dikenal sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan, menjadikannya bioindikator yang efektif. Primata juga mencerminkan dinamika hutan dan tekanan ekologis yang terjadi. Keberadaan kedua kelompok ini dapat menjadi dasar dalam menilai kualitas habitat dan mendukung upaya konservasi. Menurut Kusrini dan Ali Kodra 2017, keanekaragaman herpeta fauna mencerminkan kondisi mikrohabitat dan tekanan lingkungan. Tujuan dan manfaat praktikum yang pertama yaitu memahami teknik dasar inventarisasi satwa liar melalui praktik lapangan. Yang kedua yaitu melatih ketelitian dalam mengamati dan mencatat data satwa secara sistematis. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi pola sebaran dan perilaku primata serta herpeta fauna. Metode inventarisasi satwa terbagi menjadi dua, yaitu sensus dan sampling. Metode sensus yaitu diantaranya berupa pengamat diam, pengamat bergerak, driving count, concentration count, dan penjagalan. Sedangkan metode sampling yaitu metode petak, metode jalur atau transek, metode titik, CMO, dan CMR. Untuk metode inventarisasi primata MEP yang digunakan kemarin yaitu ada tiga, berupa sensus dengan metode pengamat diam, bergerak, dan titik konsentrasi. Sedangkan metode inventarisasi herpeta fauna yang digunakan yaitu metode visual encounter survey atau VES, dilakukan dengan berjalan menyusuri jalan transek, jalan atau jalur transek sambil mencatat herpeta fauna yang terlihat ataupun terdengar. Metode ini efektif untuk mendeteksi keanekaragaman spesies secara langsung di lapangan, menurut Katrina 2019. Selanjutnya yaitu metode praktikum, waktu dan tempat. Dilaksanakan dengan 3 waktu, 19 September 2025 yaitu pengamatan diam dan bergerak di hutan pendidikan, 20 September 2025 pengamatan titik konsentrasi di hutan belakang FEB, 26 September 2025 herpeta fauna pagi di hutan FKIP dan malamnya di Danau Unja. Adapun alat dan bahan MEP yaitu tali sheet, alat tulis, kamera atau HP, binokuler. Herping pagi, alat dan bahannya tali sheet, alat tulis, plastik 5 kg, kardus 20x20, lakban, dan lem tikus. Sedangkan herping malam, alat dan bahannya headlamp, tali sheet, alat tulis, plastik 5 kg, pita ukur, dan jilbab hitam. Berikutnya yaitu cara kerja. MEP diam, pengamat stasioner mencatat satwa selama 15-30 menit per petak jalur. Dilakukan metode pengulangan. Pengamat mencatat waktu, jumlah, jenis kelamin, umur, posisi satwa. Sedangkan MEP bergerak, pengamat berjalan perlahan sambil mencatat perjumpaan satwa. Dilakukan juga metode pengulangan. Pengamat mencatat data serupa dengan metode diam. Titik konsentrasi, pengamatan dilakukan di lokasi dan waktu satwa berkumpul. Herping pagi, menyusun perangkap sederhana menggunakan kardus dan lem tikus, lalu perangkap diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Herping malam, observasi aktif menggunakan headlamp dan pencatatan secara langsung. Klasifikasi umur dan jenis kelamin primata. Menurut Soma et al. 2009, jantan dewasa 9-21 tahun terlihat tubuhnya lebih besar, taring panjang, skrotum jelas, bantalan duduk menyatu.
betina dewasa 9-21 tahun, ambing terlihat, bantalan duduk terpisah, vulvanya tampak. Subadult 5-9 tahun. Ciri kelamin belum jelas, rambut kepala mulai keabu-abuan. Juvenil 2-5 tahun. Ukuran lebih kecil, morfologi belum berbeda. Infant 0-2 tahun, rambut kepala hitam, biasanya digendong oleh induknya. Bisa dilihat dari gambar-gambar yang ada di dalam PPT berikut. Selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama yaitu pengamatan primata FIP dengan pengamat diam dan bergerak yang dilakukan di hutan pendidikan. Di titik awal pada jam 6.40 sampai 6.550, titik tengah 6.55 sampai 7.50, titik akhir 7.05 sampai 7.20.50, titik pengulangan awal 7.20 sampai 7.350, titik pengulangan tengah 7.35 sampai 7.50, titik pengulangan akhir 7.50 sampai 8.50. Titik awal di sore hari 16.20 sampai 16.350, titik tengah 16.35 hingga 16.50 ditemukan adult sebanyak 2, adult F sebanyak 2, subadultnya 3, juvenilnya 1, hingga totalnya 8. Behaviornya grooming, movementnya melakukan moving atau pergerakan. Di titik akhir sore jam 16.50 sampai 17.50, titik pengulangan awal 17.05 hingga 17.20, titik pengulangan tengah 17.20 hingga 17.350, titik pengulangan akhir 17.35 hingga 17.50. Selanjutnya di tanggal 20 dengan titik konsentrasi yang dilakukan di hutan kampus belakang FIB. Titik 1 pada jam 7.08 sampai 8.15 dengan cuaca mendung. Adult M-nya ditemukan 1, adult F-nya ditemukan 2, subadultnya 4, totalnya menjadi 7. Behavior dominannya yaitu moving atau bergerak. Lalu di jam 8.20 hingga 9.20 cuacanya masih mendung. Adultnya ditemukan 2, adult F-nya ditemukan 2, juvenilnya 1, totalnya menjadi 5. Behavior atau dominannya moving. Titik 2 pada jam 16.05 hingga 17 dengan cuaca yang cerah. Adult M-nya ditemukan 2, adult F-nya 2, subadultnya 6, totalnya 12. Infantnya ada 2 hingga totalnya 12. Behavior atau dominannya moving. Lalu di terakhir jam 17.00 hingga 17.55 masih cuaca yang cerah. Adult M-nya 1, subadultnya 8, juvenilnya 9, totalnya ada 18. Behavior atau dominannya yaitu moving dan eating. Untuk pengamatan herpetofauna di pagi hari di belakang kampus FKIP tidak ditemukan apa-apa. Sedangkan malam hari di Danau Unja ditemukan 4 spesies. Yang pertama yaitu Dutapirannus melanosticus dengan genus Bufo, familinya Bufonidae. Waktu ditemukan 20.04, lokasi ditemukan di Danau Unja. SVL dan TL-nya, SVL-nya sebesar 9 cm. Yang kedua yaitu Homalopsis buccata dengan genus Homalopsis, familinya Homalopsidae. Waktu ditemukan 2027, lokasi ditemukan Danau Unja. SVL-nya 48 cm, TL-nya 64 cm. Yang ketiga yaitu Dutapirannus melanosticus, Bufo, genusnya Bufo, familinya Bufonidae. Waktu ditemukannya 2029, lokasi ditemukan di Danau Unja. SVL-nya 11 cm. Yang terakhir yaitu Lygosoma angeli dengan genus Lygosoma, familinya Cincidae. Waktu ditemukannya 2030, lokasi ditemukannya di Danau Unja. SVL-nya 16 cm dan TL-nya 7 cm. Pembahasan. Pengamatan primata pada pagi hari tanggal 19 September tidak menghasilkan perjumpaan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lokasi pengamatan yang belum menjadi jalur aktif pergerakan satwa atau karena primata masih dalam fase istirahat.
Menurut Santosa et al. 2021 mencatat bahwa makaka fascicularis lebih aktif pada sore hari di habitat semi terganggu. Seiring dengan peningkatan suhu dan aktivitas harian kelompoknya, faktor lain seperti kepadatan vegetasi dan gangguan manusia juga dapat mempengaruhi pola aktivitas harian primata. Sementara itu, pengamatan herpetofauna pada pagi hari menggunakan perangkap sederhana berbahan kardus dan lentikus tidak membuahkan hasil. Hal ini dapat disebabkan oleh kelembapan yang rendah, waktu aktivitas spesies yang lebih dominan pada malam hari, atau efektivitas alat yang kurang optimal. Menurut Kusrini dan Alikodria 2017, sebagian besar amfibi dan reptil aktif pada malam hari dan lebih mudah terdeteksi melalui metode visual langsung dibandingkan perangkap pasif di siang hari. Kesimpulan, inventarisasi primata dan herpetofauna menunjukkan variasi aktivitas dan kehadiran satwa liar di kawasan kampus Universitas Jambi. Metode pengamatan diam, bergerak, dan titik konsentrasi memberikan gambaran yang saling melengkapi mengenai distribusi dan perilaku primata. Pengamatan malam hari lebih efektif untuk mendeteksi herpetofauna dibandingkan pagi hari. Kegiatan ini memperkuat pemahaman terhadap dinamika ekologi lapangan dan pentingnya pendekatan ilmiah dalam konservasi satwa. Berikut referensi yang saya cantumkan. Berikut lampiran pengamatan primata MEP pada tanggal 19 dan 20 September 2025. Berikut lampiran pengamatan herpetofauna pada malam hari di tanggal 26 September 2025. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.